Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذاكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang kedua, dari kelompok yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Wafdu Abdul Qais. Orang-orang miskin dari kalangan Abdul Qais itu mereka berada di Bahrain dan sekitaran Bahrain. Kana li Abdul Qais wifadatan. Mereka Abdul Qais ini, wafat Abdul Qais, mereka itu datang kepada Nabi berkelompok dua kali. Yang pertama, ihdahuma qabla al-fathi, sebelum Fatah Makkah. Dan itu sudah lama, ada riwayat bahwa itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah atau bahkan sebelumnya. Lah di kedatangan yang pertama itu mereka sa'alu anil iman wa anil asyribah. Mereka bertanya tentang keimanan dan minuman-minuman yang boleh diminum dan yang dilarang diminum. Itu kedatangan pertama mereka. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihaihima min hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna wafda Abdul Qais qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mimmanil qaum qalu min Rabi'ah. Ada beberapa orang berkelompok dari Abdul Qais ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi bertanya, "Mimmanil qaum?" Orang-orang ini dari keturunan siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menjawab, "Min Rabi'ah, kita dari keturunan Rabi'ah." Dari Arab itu ada dua orang yang jadi simbol kebesaran, ada Mudhar, ada Rabi'ah. Nah, itu pecahnya banyak ya, keturunan Rabi'ah, keturunan Mudhar itu besar karena nanti di situ ada dari Mudhar aja di antaranya ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada Bani Makhzum, dan banyak lagi. Itu dari keturunan Mudhar. Begitu juga ada dari keturunan Rabi'ah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan jawaban mereka, Nabi menyambut, marhaban bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang wahai kelompok yang datang kepada kami tanpa ada rasa kesusahan ataupun penyesalan. Ada riwayat wazaya. Anda ghaira khazaya artinya khazyan, kesedihan, mendapatkan kesedihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu karena mereka aslamu tau'an min ghairi harbin au syai'in yukhzihim wa yafdahuhum. Mereka masuk Islam secara patuh tanpa ada peperangan
tanpa ada sesuatu yang membuat mereka sedih atau susah dan yang membongkar kekurangan mereka, menjatuhkan mereka ya dengan perbudakan dan yang lain sebagainya. Karena itu Nabi mengatakan marhaban bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Di antara wafat Abdul Qais ini ada yang bernama Al-Ashaj. Al-Ashaj itu diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim. Inna wafda Abdul Qais kanu 14 rakiban. Wafat Abdul Qais ini ada 14 penunggang. Pemimpinnya Al-Ashaj Al-Asri. Namanya Al-Munzir bin Aiz. Namanya Munzir bin Aiz. Ashaj ini namanya Munzir bin Aiz. Kalau kita baca Sahih Bukhari akan kita temukan nama ini ya. Akhirnya Nabi SAW ketika melihat Munzir bin Aiz Al-Ashaj ini, Nabi SAW berkata kepadanya, inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah wa rasuluhu. Sesungguhnya ada pada dirimu dua hal yang dicintai Allah dan Rasulnya. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Al-hilmu wal anah. Kebijaksanaan dan tidak tergesa-gesa. Santai, nyantai, tapi bukan lelet. Beda ya, nyantai dengan lelet. Ada hal kita itu disuruh bersegera ya, disuruh bersegera. Ada hal kita itu dalam bersegera pun nggak usah ngoyo-ngoyo. Saya kasih contoh gini, sholat berjamaah, kita dianjurkan untuk sholat di awal waktu, bersegera sholat di awal waktu. Cuman dalam mendatanginya bukan dengan lari-lari, santai, tetap jalannya nyantai. Bahkan dalam posisi ketertinggalan sholat Jumat, sholat kita baru berangkat, nggak perlu lari. Katanya Nabi, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Kalau memang nututi sempurna ya selesai sholat kalian. Kalau nggak nututi ya sempurnakan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan terus enggak, biasa aja. Dalam menikahkan gadis, punya anak gadis, disunahkan kita untuk ala ajalah, cepat-cepat dinikahkan. Tapi ojo sembarangan, engko pengamen dikeno. Lho yo kena. Jadi santai boleh, lelet jangan. Wis seru telat dinteni wong. Mantai melakune kelemat. Iki juga nang jurang wong kayak ngene iki. Tahu keadaan lah. Jangan kesusu tapi juga jangan lelet. Ini kalau kita jalan 70 gak dapat dari awal, tuh tengah-tengah ngebut 120 dawar mati melaku 20 ya melaku sih kira jangan mobil kan standar lah, nggak usah tergesa-gesa tapi juga jangan lelet. Jadi kebijaksanaan itu sangat penting, apalagi menjadi seorang pemimpin harus punya sifat halim. Apa itu? La yastafizuhu ghadab, nggak mudah terpancing emosi. Jadi pemimpin disumet titik kobong, wah nggak benar. Jadi pemimpin itu harus paling tenang, paling bijak, nggak gampang tersulut emosi. Warawa Abu Dawud an Zari
Wa kana fi wafdi Abdul Qais, diriwayatkan oleh Abu Dawud an Zari, dan Zari ini berada pada kelompok Abdul Qais itu. Beliau menceritakan, lamma qadimna al-Madinata, ketika kita datang ke Madinah, faja'alna natabadar min rawahilina, kita tergesa-gesa untuk meninggalkan kendaraan kita. Fanugabbilu yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu, kita cium tangannya Nabi, kita cium kakinya Nabi. Apakah boleh? Kalau sujud penyembahan nggak boleh. Kalau hanya mencium kaki guru, kaki orang tua boleh. Tapi ojo di syuting, di sebarno nang medsos. Ini namanya penghinaan kepada yang mencium. Dia tujuannya takzim, menghormati, memuliakan karena orang tuanya, gurunya, diupload. Atau sing upload awake dhewe, tujuannya apa? Wah, masya Allah ini anak berbakti ya. Riaan lillahi ta'ala ya. Nggak perlu dipertontonkan di tempat umum, apalagi kepada seorang guru. Karena mereka terus terang nggak senang dengan diperlakukan demikian, ya, nggak senang. Justru ketika kita di saat yang kosong berduaan, dia nggak ada masalah kita perlakukan demikian. Tapi kalau di halayak umum nggak senang. Ini kalau memang benar-benar guru ya, sampai dicium kaki. Bahkan sebagian dari mereka itu dicium tangan aja nggak mau. Seperti Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang dikenal dengan Habib Husin Jombang, yang meninggal di Jombang, dimakamkan di Tegal, kholnya di Surabaya. Nah, beliau nggak mau dicium tangan. Makanya anak-anaknya pun sampai sekarang gak dipaksa gak kena. Ya harus dipaksa baru kena. Ya situ dari abahnya, nggak ada masalah. Ada seperti itu, seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau nggak mau dicium tangan. Kalau sama-sama cium tangan mau, tapi kalau hanya beliau dicium tangan nggak mau. Karena mereka punya alasan sendiri ya, itu tawaduknya mereka, karena merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Seperti juga Habib Alwi bin Zegaf Ponagung, bahkan khurafat, sampai meninggalnya pun nggak mau dicium oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Seperti itulah mereka, ada orang yang demikian, ada yang nggak ada masalah dicium tangan. Tapi kalau masalah cium kaki itu bukan untuk di tempat umum, enggak. Jika tenang ngomong nggak apa-apa. Beliau menceritakan kita ini cepet-cepet rebutan salaman kepada Nabi SAW untuk mencium tangannya dan kakinya. Jadi sampai ibaratnya peda itu jagang langsung belayu. Itu mereka. Akhirnya Abu Dawud ini menceritakan dari Zari, mengatakan wantadharul Munzir al-Ashaj hatta ata aibatahu. Ini Munzir bin Ashaj satu-satunya orang yang menunggu. Artinya nggak langsung berangkat, nggak langsung mendatangi Nabi SAW, justru mendatangi mustauda ithyab, tempat ganti baju. Fala bisa thawbahu, kemudian pakai baju dulu, ganti baju dulu. Ya rek, perjalanan pirang jam, apalagi dulu naik kuda padang pasir, langsung ketemu Nabi ambil lebus ngono lah. Kata ketemu ulama orang soleh itu ya sing wangi, ojo mari perjalanan dus langsung acara ambek kecut ngono. Ya sano kan gini nih. Ya. Nah ini Munzir bin Ashaj ini orangnya nggak mau seperti itu. Ganti baju dulu, baru summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita nanti kalau umroh, takdir umroh atau haji ke Madinah, jangan sampai kota Madinah ke atus-atus sisik langsung nang
masjid, jangan. Adab kepada Nabi SAW. Kalau bisa sebelum masuk Madinah kita mandi, ganti baju. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, ke hotel dulu, mandi-mandi baru ke masjid. Loh, kan katanya itu datang ke ya ada pesik nggak sing wangi di sing seger di kamu ini mau datang kepada Nabi Muhammad SAW loh, bukan ke rumahnya Joko, Jono, Lono, bukan. Ini kepada Nabi Muhammad. Kita mau ketemu presiden aja wangi, ketemu presiden ambil kelambi suwe-suwe ya ditempa ambil pas pampres kan. Ini kita mau ketemu Nabi Muhammad yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat dengan wacut tak karu-karuan, yang adab. Bersihkan dulu, mandi-mandi dulu yang seger, sehingga datang kepada Nabi Muhammad itu dengan semangat yang luar biasa. Dan ini dilakukan oleh Munzir bin Asyad. Apa? Lihat hasilnya. Nabi SAW mengatakan, inna fika khullatain atau khoslatain yuhibbuhumallah wa rasuluh. Pada dirimu ada dua hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Al-hilmu wal ana, kebijaksanaan dan tidak ketergesa-gesaan, santai, nyantai. Akhirnya beliau menjawab, ya Rasulullah, ana atakhallaq bihima amillahu jabalani bihima alaihima. Aku ini yang berbuat seperti itu atau Allah yang membuat aku seperti itu? Ini mengajarkan, pertanyaan ini betul-betul mengajarkan kepada kita, ketika kita berbuat baik, jangan pernah merasa saya melakukan ini, saya melakukan ini. Kita sedekah dengan uang besar, saya mengeluarkan. Lihat ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Balillahu jabalaka alaihima. Allah yang membuat kamu bisa memiliki sifat hilim, bijaksana, dan sifat tenang tadi, nyantai. Artinya kebaikan yang kita lakukan selama ini benar ada unsur ikhtiar dari kita, tapi Allah yang menentukan itu semuanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Kita ini diazab bukan karena maksiatnya, bukan. Karena Allah yang menentukan kita maksiat. Tapi keinginan kita untuk maksiat itulah yang membuat kita dihukum. Kalau hanya sekedar keinginan kita nggak maksiat, nggak akan dihukum oleh Allah. Justru kita akan mendapatkan pahala ketika kita meninggalkannya karena kita menahan. Sudah kita dapat pahala ketika kita ada niatan ingin maksiat kemudian kita tahan karena Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahala. Tapi keniatan kita yang akhirnya terjadi dalam kemaksiatan itu, itulah yang membuat kita bahkan kebaikan yang kita lakukan. Wa anna sa'yahu saufa yura. Usahanya dia yang akan diperlihatkan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi ada keniatan usaha untuk melakukannya, itulah, bukan hasilnya. Bukan hasilnya, karena itu tidak dikatakan Nabi Nuh ini nggak berhasil dalam berdakwah. Bayangkan 950 tahun hanya 40 bahkan 80 orang yang paling banyak. Apakah dikatakan gagal dalam berdakwah? Bukan nilai itu. Usaha dalam selalu berdakwah mengajak, itulah nilai yang berhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu nggak perlu kita bingung hasil. Yang penting usaha. Sebesar apa usaha kita, niat kita, tujuan kita, itulah yang dinilai oleh Allah. Hasil itu apa kata Allah, bukan urusan kita, bukan urusan. Nah, itu Nabi mengatakan balillahu jabalaka alaihima. Jadi jangan pernah merasa apa yang kita lakukan itu semua ini hasil kerja kita, enggak. Ini Allah berikan taufik saya untuk menjalankannya. Akhirnya beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khullataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kedatangan mereka itu di Sanatil Wufud, di tahun setelah Fatah Makkah dan Ghazwat Tabuk, tahun ke-9 gitu, Sanatil Wufud. Jumlah mereka saat itu 40 orang, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abi Haywa As-Sanabihi.
yang dikeluarkan oleh Ibnu Mundah. Lah diperkuat jumlah kedatangan mereka kok 2 kali itu dari riwayat Ibn Hibban. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kepada wafat Abdul Qais, mali ara alwanakum taghayyarat. Kenapa ini aku lihat warna kalian kok sedikit berubah, katanya Nabi. Adanya perubahan. Lafaz dari Nabi hanya demikian. Mali ara alwanakum taghayyarat. Aku perhatikan wajah kalian ini sedikit berubah warnanya. Lah, pernyataan ini fafihi isy'arun bi annahu kana ra'ahum qabla taghayyur. Itu ada indikasi bahwa Nabi pernah melihat mereka sebelum adanya perubahan. Ini, kita pernah ketemu dulu orangnya putih. Lama nggak ketemu, datang hitam. Kok berubah ini kon? Kenapa kita bisa bilang berubah? Karena kita sebelumnya melihat dia seorang yang wajahnya berkulit putih, kok sekarang jadi hitam. Adanya perubahan. Nggak pernah kelihatan, nggak pernah ketemu sebelumnya. Teko-teko, kok berubah kan? Kok sulapan nggak tahu ketemu kok ngomong berubah? Gitu. Namanya tahu perubahan itu berarti ada indikasi pernah ketemu sebelumnya. Itu yang diambil daripada perkataan Nabi SAW yang menunjukkan bahwa mereka datang 2 kali. Ya, yang pertama di tahun kelima, ada riwayat sebelum tahun kelima. Yang kedua di Sanatul Wufud. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi Muhammad SAW.